semuanya, kita akan mempelajari Tinkercad mulai dari apa saja fiturnya dan bagaimana cara penggunaannya. Sebelumnya, apa sih itu Tinkercad? Tinkercad adalah software desain 3D yang dirancang untuk membuat model 3D secara online dan gratis. Dengan Tinkercad Arduino, pengguna dapat membuat desain prototipe dari berbagai macam proyek elektronik seperti robot, kendali jarak jauh, sistem pengendalian dan pemantauan, dan masih banyak lagi. Tinkercad juga merupakan web besutan dari Autodesk yang dimana sudah cukup terkenal. Tinkercad dikembangkan oleh Autodesk, perusahaan yang juga mengembangkan AutoCAD, Maya, dan 3ds Max. Tinkercad memiliki beberapa keunggulan, diantaranya mudah digunakan, aksesibilitasnya yang tinggi karena berbasis web, dan gratis. Tinkercad cocok untuk pemula atau bagi yang ingin mencoba-coba saja karena tidak mengeluarkan biaya besar sepeser pun. Namun, Tinkercad sendiri memiliki keterbatasan, diantaranya komponen alat yang mungkin belum selengkap alat simulasi profesional dan hasil simulasi yang tidak 100% akurat dibandingkan dengan rangkaian fisiknya. Sebelum dapat menggunakan Tinkercad, kita akan membuat akun dulu, yaitu dengan cara klik sign up, create a personal account, sign in with Google. Pilih akunnya, klik lanjutkan. Nah, selesai. Karena saya sebelumnya sudah mempunyai akun, jadi akan langsung masuk. Yang pertama, kita akan mengubah screen name, yaitu namanya di sini. Caranya dengan klik ini, settings, kita ganti namanya. Ahmad Hasbi Hidayat underscore 032432021 underscore TK 4805. Oke. Setelah mengganti nama, kita akan klik save change. Sudah tersimpan, balik. Lanjut, kita akan create sirkuit baru. Hal yang pertama akan kita buat adalah menyalakan lampu LED ini dengan cara menggunakan coin cell. Setelah itu anode ke positif, tapi sebelum itu harus menggunakan resistor. Langsung colokkan sini, ini ke sini, dan negatif ke katode. Start simulation, menyala. Selanjutnya kita akan mencoba nyalakan LED RGB menggunakan 9 volt baterai dan breadboard. Rotate, ini di rotate juga, kelebihan. Oke, colokkan sini, dan kita akan membutuhkan 4 push button. Taruh, tekan saja positif ke terminal 1A. Oke. Untuk terminal 2A kita akan letakkan ke sini, lalu yang terakhir sini. Kelebihan lagi. Oke. Jadi button yang atas untuk menyalakan red, yang tengah akan menyalakan blue, yang terakhir akan menyalakan lampu warna green. Setelah itu kita beri ground dan pasang resistor pada ground. Salah. Sini, oke. Start simulation. Button pertama red, 2 blue, 3 green. Selanjutnya kita akan menggunakan multimeter untuk mengetahui seberapa besar arus daya yang dikeluarkan, yang dihantarkan untuk LED ini. Oke, kita akan menggunakan 9 volt baterai lagi. Setelah itu resistor. Kali ini resistor akan terhubung kepada ground. Ini langsung saja.
positif itu ke katode, selanjutnya negatif ke katode, positif ke anode, dan positif dari baterai kita hubungkan ke LED. Start simulation. Nah, dari sini kita tahu berapa banyak ampere atau miliampere yang dihantarkan ke LED. Yaitu 7,04 miliampere, 1,95 volt. Oke, selanjutnya apa yang terjadi jika salah menghubungkan kabel? Sini saya akan demonstrasikan dengan 9 volt untuk menyalakan LED. Negatif langsung ke katode dan positif langsung ke anode. Saat di simulation, LED tersebut akan meledak. Jadi kita harus menggunakan resistor ke positif. Oke, mungkin segitu aja tutorial dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu breadboard. Breadboard adalah papan yang digunakan untuk membuat dan menguji rangkaian elektronik tanpa perlu menyolder komponen. Papan ini terbuat dari plastik dengan lubang-lubang kecil yang terhubung secara internal oleh konduktor logam, memungkinkan komponen seperti resistor, LED, transistor, dan kabel jumper disusun sementara. Nah, breadboard biasanya digunakan untuk membuat prototipe atau mendemonstrasikan prinsip dasar rangkaian elektronik. Baris dan kolom pada breadboard memiliki pola koreksi tertentu, di mana bagian tengah digunakan untuk menyambungkan komponen, dan bagian tepi bisa disebut rail digunakan untuk distribusi daya. Dengan desain ini, breadboard mempermudah eksperimen dan modifikasi rangkaian tanpa memerlukan peralatan tambahan seperti solder atau PCB. Untuk hukum Ohm adalah hukum fisika yang menjelaskan hubungan antara tegangan arus listrik dan hambatan listrik dalam rangkaian listrik. Hukum Ohm menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar akan sebanding lurus dengan tegangan yang didapatkannya, tetapi berbanding terbalik dengan hambatannya. Hukum Ohm pada rangkaian listrik berguna untuk mengatur hambatan listrik. Hambatan listrik berguna untuk membatasi aliran listrik dan melindungi komponen-komponen dalam rangkaiannya. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan apa itu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah komponen disusun secara berurutan dan berderet dengan satu jalur aliran listrik, dan untuk rangkaian paralel, komponen disusun secara sejajar atau bercabang dengan lebih dari satu jalur aliran listrik.